Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Rahmadewi dari akuntansi 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan menggunakan metode Balance Scorecard tahun 2017-2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Suhairi, SE MSI KCA, yang telah membantu dan membimbing saya sama pengerjaan skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan saran yang membangun agar menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada penelitian ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian pembahasan, dan yang kelima penutup. Pada pendahuluan kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Negara wajib melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tersedianya air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, negara melalui pemerintahan daerah mendirikan perusahaan daerah air minum. Berdasarkan daftar anggota yang terdapat dalam website Persatuan Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia, PDAM terdapat di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat memiliki 16 PDAM, salah satunya yaitu Perumda Air Minum Kota Padang. Untuk menilai kualitas layanan yang diberikan Perumda Air Minum Kota Padang dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mencapai sasaran yang diinginkan, perlu dilakukannya penilaian kinerja. Berdasarkan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan daerah air minum adalah Balance Scorecard. Balance Scorecard yang dikembangkan oleh BPPS PAM sebagai acuan bagi seluruh perusahaan air minum di Indonesia untuk menilai kinerja. Terdapat 4 perspektif yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu perspektif keuangan, perspektif kelayanan, perspektif operasional, dan perspektif sumber daya manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan menggunakan metode Balance Scorecard tahun 2017-2018. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan menggunakan metode Balance Scorecard tahun 2017-2018. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan menggunakan metode Balance Scorecard tahun 2017-2018. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, bagi Perumda Air Minum Kota Padang, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam langkah selanjutnya untuk perkembangan perusahaan dan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Sedangkan bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang. Topik selanjutnya yaitu landasan teori. Pada topik ini kita akan membahas kinerja, penilaian kinerja, manfaat dan tujuan penilaian kinerja, petunjuk teknis penilaian kinerja PDAM, pendekatan balance scorecard, dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja adalah gambaran dari sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan yang biasanya dituangkan dalam strategic planning. Adapun rangka untuk mengetahui pencapaian yang telah dilakukan oleh perusahaan, perlu dilakukannya pengukuran kinerja. Menurut Mulyadi, dalam Rusdianto 2010, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan dapat menggunakan sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendali organisasi, karena dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja, perusahaan dapat menetapkan reward and punishment system. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan penilaian kinerja. Menurut Mulyadi, tahun 2001 penilaian kinerja dimanfaatkan untuk yang pertama mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien, yang kedua membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, yang keempat menyediakan umpan balik bagi karyawan, dan yang terakhir menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Fitri 2014, yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik, yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi, yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goals congruence, dan yang terakhir sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum nomor 002 KPTS K6 4/2010 tentang penilaian kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada perusahaan daerah air minum, yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan balance scorecard dengan pengukuran terhadap aspek keuangan, pelayanan, operasi, dan sumber daya manusia, yang mana tiap-tiap aspek memiliki beberapa indikator. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1997, balance scorecard adalah metode alternatif yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Mulyadi dalam Rusdianto 2010, balance scorecard memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua koheren, yang ketiga seimbang, dan yang terakhir terukur. Selanjutnya yaitu petunjuk teknis penilaian kinerja PDAM. Menurut BPPS PAM, ukuran kinerja dinilai dari 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan. Pada perspektif keuangan terdapat 3 indikator utama yang digunakan, yaitu yang pertama rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.
perspektif kedua yaitu pelayanan. Pada perspektif pelayanan terdapat 5 indikator. Yang pertama yaitu cakupan pelayanan teknis, yang kedua pertumbuhan pelanggan, yang ketiga tingkat penyelesaian pengaduan, yang keempat kualitas air pelanggan, dan yang kelima konsumsi air domestik. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif operasional. Pada perspektif ini menggunakan 5 indikator. Yang pertama yaitu efisiensi produk, yang kedua air tak berekening, yang ketiga jam operasi layanan, yang keempat tekanan air pada sambungan pelanggan, dan yang kelima penggantian meter air pelanggan. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif sumber daya manusia. Pada perspektif ini menggunakan 3 indikator. Yang pertama yaitu rasio jumlah pegawai per 1000 pelanggan, dan selanjutnya yaitu rasio diklat pegawai, dan yang terakhir beban diklat terhadap beban pegawai. Selanjutnya yaitu pendekatan balance scorecard. Prinsip balance scorecard meliputi yang pertama perspektif keuangan menggambarkan upaya perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, mengefisiensikan biaya, serta meningkatkan shareholder value, merupakan hasil tindakan dari 3 perspektif lainnya. Yang kedua, perspektif pelanggan diukur untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru, jumlah pelanggan loyal, dan serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus melalui kegiatan produksi yang lebih baik. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan lebih difokuskan kepada kegiatan sumber daya internal untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Untuk menghitung nilai kinerja PDAM digunakan bobot, standar, dan nilai standar sebagai angka-angka acuan. Masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja memiliki bobot yang relatif berimbang sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan. Adapun bobot, standar, nilai, dan formulasi dari indikator kinerja keempat aspek tersebut direkapitulasi ke dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Menkes Per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dalam Permenkes tersebut pada pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Berdasarkan pasal ini, maka PDAM sebagai salah satu penyelenggara air minum diharuskan mampu menyediakan air minum yang aman bagi pelanggannya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Maria Magdalena Ika Istiwahyuni pada tahun 2007, Ahmad Falah Rusdianto pada tahun 2010, Zarin Hubaisy, Dr. Agus Suharsono, dan Selvi Budi Helpiastuti pada tahun 2013, Alfian Hakim Nur Cahya pada tahun 2016, dan Tiara Marcelia Putri Bekatili dan Nuraida Wahyuni pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metodologi penelitian kita akan membahas yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian mengenai analisis kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan pendekatan balance scorecard ini berjenis penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Perumda Air Minum Kota Padang, dan untuk horizon waktu berupa one shot study, di mana dalam penelitian ini data dikumpulkan sekaligus. Objek penelitian yang diteliti adalah kinerja Perumda Air Minum Kota Padang. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah kinerja Perumda Air Minum Kota Padang dengan empat perspektif. Itu yang pertama perspektif keuangan dengan 3 indikator utama, yaitu rentabilitas, kualitas, likuiditas, dan solvabilitas. Perspektif yang kedua yaitu perspektif pelayanan dengan 5 indikator, yaitu cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, dan konsumsi air domestik.
Perspektif selanjutnya yaitu perspektif operasional dengan 5 indikator, yaitu efisiensi produksi, air tak berkening, jam operasi layanan, tekanan air pada sambungan pelanggan, dan penggantian meter air pelanggan. Dan perspektif terakhir yaitu perspektif sumber daya manusia dengan 3 indikator yang digunakan, yaitu rasio jumlah pegawai per 1000 pelanggan, rasio diklat pegawai, dan beban diklat terhadap beban pegawai. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah buku kinerja PDAM yang dibutuhkan dalam penelitian kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan data primer diperoleh dari pihak intern perusahaan berupa informasi perusahaan. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan media elektronik. Selanjutnya yaitu metode analisa data. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Topik pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Gambaran umum Perumda Air Minum Kota Padang. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Perumda Air Minum Kota Padang didirikan pada tahun 1897 oleh pemerintah kolonial Belanda, dan sejak saat itu telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir terjadi pada tahun 2020 ini, di mana perusahaan daerah air minum Kota Padang kemudian menjadi perusahaan umum daerah air minum Kota Padang berdasarkan peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Perumda Air Minum Kota Padang bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata, dan terus-menerus. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian keuntungan. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Yang pertama, visi Perumda Air Minum Kota Padang yaitu menjadikan perusahaan yang handal, mandiri, dan didukung oleh tenaga kerja profesional dalam melaksanakan pelayanan air minum yang prima guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Selanjutnya yaitu misi Perumda Air Minum Kota Padang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan air minum yang prima kepada masyarakat yang mencakup aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas melalui pengelolaan seluruh aset perusahaan secara optimal dengan sistem manajemen yang handal menuju PDAM yang sehat, mandiri, dan profesional. Yang kedua, memberikan kepuasan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat. Yang ketiga, memperhatikan keterjangkauan masyarakat. Yang keempat, menunjang otonomi daerah. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal. Dan yang keenam, membina hubungan yang serasi dan harmonis di antara keluarga besar PDAM Kota Padang dengan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder lainnya. Struktur organisasi dan kondisi sumber daya manusia. Struktur organisasi Perumda Air Minum Kota Padang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan nomor 01 Perdir 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum Kota Padang. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja menurut Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Total nilai kinerja Perumda Air Minum Kota Padang tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 3,54 dan 3,56 dengan kategori sehat dan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek keuangan. Pada tahun 2017 maupun 2018 memperoleh bobot kinerja sebesar 0,98. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Pada tahun 2017 dan 2018 aspek pelayanan memperoleh bobot kinerja sebesar
0,75 dan 0,70. Selanjutnya yaitu aspek operasi. Pada aspek operasi memperoleh bobot kinerja sebesar 1,23 pada tahun 2017 dan sebesar 1,29 pada tahun 2018. Dan yang terakhir pada aspek sumber daya manusia. Aspek ini pada tahun 2017 maupun tahun 2018 memperoleh bobot kinerja sebesar 0,59. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, menghitung indikator masing-masing aspek. Pada aspek keuangan, indikator pertama yaitu rentabilitas. Rentabilitas memiliki dua indikator. Yang pertama, return on equity. Return on equity pada tahun 2017 sebesar 74,39% dan 13,24% untuk tahun 2018. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan terjadinya penurunan ROI dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 61,15%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan laba bersih setelah pajak. Penurunan laba bersih setelah pajak ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan laba pada tahun 2018. Sedangkan jumlah ekuitas perusahaan naik dari tahun 2017 ke tahun 2018. Walaupun adanya penurunan ROI dari tahun 2017 ke tahun 2018, nilai kinerja ROI tahun 2018 masih dalam kategori yang baik. Ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selanjutnya yaitu rasio operasi. Rasio operasi untuk tahun 2017 sebesar 0,91 dan 0,87 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada rasio operasi. Namun dengan adanya peningkatan tersebut, kinerja rasio operasi perusahaan masih rendah dengan nilai kinerja 2. Selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas memiliki dua indikator, yaitu yang pertama rasio kas. Rasio kas pada tahun 2017 sebesar 60,97% dan pada tahun 2018 sebesar 78,34%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui adanya peningkatan rasio kas dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 17,37%. Hal ini menunjukkan bahwa kas perusahaan cukup mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendek perusahaan. Dan yang kedua, efektivitas penagihan. Efektivitas penagihan pada tahun 2017 sebesar 98,03% dan 96,99% pada tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, adanya penurunan efektivitas penagihan sebesar 1,04%. Walaupun adanya penurunan tersebut, efektivitas penagihan perusahaan tahun 2018 masih dalam kategori sangat baik. Ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan dengan sangat efektif sehingga menjadi penerimaan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas pada tahun 2017 sebesar 406,03% dan pada tahun 2018 sebesar 326,71%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, adanya penurunan solvabilitas perusahaan sebesar 79,32%. Penurunan tersebut dikarenakan kewajiban perusahaan pada tahun 2018 cukup besar dibandingkan kewajiban tahun 2017. Walaupun adanya penurunan tersebut, solvabilitas perusahaan masih dalam kategori sangat baik. Yang kedua yaitu aspek pelayanan. Pada aspek pelayanan ada 5 indikator. Yang pertama yaitu cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan tahun 2017 sebesar 74,64% dan tahun 2018 sebesar 61,48%. Adanya penurunan tingkat cakupan pelayanan sebesar 13,16%. Penurunan cakupan pelayanan dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk terlayani dan jumlah penduduk di wilayah pelayanan. Walaupun adanya penurunan tersebut, cakupan pelayanan perusahaan tahun 2018 masih dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang kepada masyarakat Kota Padang cukup luas.
Indikator kedua yaitu pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan pelanggan tahun 2017 sebesar 2,05% dan pada tahun 2018 sebesar 6,76%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, adanya peningkatan pertumbuhan pelanggan sebesar 4,71%, yang berarti minat masyarakat berlangganan air di Perumda Air Minum Kota Padang cukup tinggi. Indikator ketiga yaitu tingkat penyelesaian pengaduan. Tingkat penyelesaian pengaduan baik 2017 maupun 2018 sama-sama sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menyelesaikan seluruh pengaduan atau keluhan pelayanan air minum maupun keluhan lainnya yang berasal dari pelanggan maupun bukan dari pelanggan. Dan indikator keempat yaitu kualitas air pelanggan. Kualitas air pelanggan pada tahun 2017 sebesar 59,85% dan tahun 2018 sebesar 17,98%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, adanya penurunan kualitas air pelanggan sebesar 41,87%. Kualitas air pelanggan pada tahun 2018 tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air minum perusahaan belum sesuai dengan kualitas air minum yang diatur dalam Permenkes nomor 492 Menkes per 5/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dan indikator terakhir yaitu konsumsi air domestik. Konsumsi air domestik tahun 2017 sebesar 21,59 meter kubik per bulan dan pada tahun 2018 sebesar 21,38 meter kubik per bulan. Dapat dilihat bahwa adanya penurunan konsumsi air domestik sebesar 0,21 meter kubik per bulan. Penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan angka kehilangan air. Walaupun adanya penurunan, konsumsi air domestik tahun 2018 masih dalam kategori cukup baik. Yang ketiga yaitu aspek operasi. Pada aspek ini ada 5 indikator. Yang pertama yaitu indikator efisiensi produksi. Efisiensi produksi tahun 2017 dan 2018 sebesar 92,60% dan 94,74%. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya peningkatan efisiensi sebesar 2,14%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan kapasitas terpasangnya secara efisien. Yang kedua, indikator kehilangan air. Tingkat kehilangan air pada tahun 2017 sebesar 29,35% dan 29,71% pada tahun 2018. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya penurunan tingkat kehilangan air sebesar 0,36%. Walaupun adanya penurunan tingkat kehilangan air pada tahun 2018 tidak terlalu besar dan masih bisa dikendalikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu jam operasi layanan per hari. Dan operasi layanan per hari pada tahun 2017 22 jam dan pada tahun 2018 sebesar 23 jam. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya kenaikan jam operasi layanan per hari selama 1 jam. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melayani pelanggan dengan waktu distribusi air rata-rata 23 jam per hari. Selanjutnya yaitu tekanan sambungan pelanggan. Tekanan sambungan pelanggan pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 13,88% dan 12,41%. Adanya penurunan tekanan sambungan pelanggan sebesar 1,47%. Tekanan sambungan pelanggan tahun 2018 tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan air pada rata-rata pipa pelanggan tidak baik. Dan yang terakhir yaitu penggantian meter air. Penggantian meter air pada tahun 2017 sebesar 9,14% dan tahun 2018 sebesar 11,51%. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya kenaikan penggantian meter air sebesar 2,37%. Aspek yang terakhir yaitu aspek sumber daya manusia. Pada aspek ini ada 3 indikator yang digunakan. Yang pertama yaitu rasio jumlah pegawai per 1000 pelanggan. Rasio jumlah pegawai pegawai per 1000 pelanggan tahun 2017 dan 2018 sebesar 2,98 dan 2,55. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya kenaikan rasio ini sebesar 0,43. Rasio
jumlah pegawai per 1000 pelanggan tahun 2018 yang telah efisien yaitu sebesar 2,55, yang berarti setiap 2 orang pegawai mampu melayani 1000 orang pelanggan. Indikator yang kedua yaitu rasio diklat pegawai per peningkatan kompetensi. Rasio diklat pegawai per peningkatan kompetensi tahun 2017 dan 2018 sebesar 67,51% dan 64,57%. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya penurunan rasio diklat pegawai per peningkatan kompetensi sebesar 2,94%. Walaupun adanya penurunan, rasio ini pada 2018 masih dalam kategori baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dan indikator terakhir yaitu biaya diklat terhadap biaya pegawai. Biaya diklat terhadap biaya pegawai pada tahun 2017 sebesar 2,69% dan pada tahun 2018 sebesar 3,95%. Berdasarkan perhitungan tersebut, adanya kenaikan biaya diklat terhadap biaya pegawai sebesar 1,26%. Namun dengan adanya peningkatan tersebut, biaya diklat terhadap biaya pegawai masih dalam kategori kurang baik, yang berarti bahwa jumlah beban yang dikeluarkan untuk diklat pegawai dari jumlah beban pegawai masih cukup minim. Selanjutnya yaitu nilai total kinerja. Status kinerja Perumda Air Minum Kota Padang tahun 2017 dan 2018 adalah sehat. Karena pada tahun 2017 dan 2018 total nilai kinerja Perumda Air Minum Kota Padang adalah 3,54 dan 3,56, di mana nilai total kinerja ini lebih dari 2,8. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, indikator kinerja keuangan. Kinerja aspek keuangan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,98, sedangkan nilai maksimal dari kinerja aspek keuangan adalah 1,25. Nilai tersebut sudah mendekati nilai maksimal kinerja aspek keuangan. Baik tahun 2018 maupun 2017 maupun 2018, semua indikator kinerja memiliki kinerja yang baik, kecuali untuk indikator rasio operasi yang memiliki nilai kinerja rendah. Rendahnya kinerja rasio operasi dikarenakan adanya inefisiensi biaya, kenaikan tingkat kehilangan air, penurunan tingkat konsumsi air akibat sambungan ilegal, kecurangan pelanggan, akurasi meter, dan meter air tidak berfungsi, yang berarti bahwa perusahaan belum mampu mengefisiensikan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, indikator kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,75 dan 0,70, sedangkan nilai maksimal dari kinerja aspek pelayanan adalah 1,25. Nilai tersebut hampir mendekati nilai maksimal kinerja pelayanan. Adanya penurunan kinerja aspek pelayanan pada tahun 2018 dikarenakan adanya penurunan nilai kinerja kualitas air pelanggan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang diproduksi perusahaan tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permenkes nomor 92 Menkes per 4 2010 tentang persyaratan kualitas air. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas air pelanggan adalah pelayanan masih mementingkan kuantitas bukan kualitas, sistem pengolahan air tidak memenuhi syarat, dan sistem pengolahan air tidak berfungsi. Sedangkan pada tahun 2017 semua indikator memiliki kinerja yang baik, kecuali indikator pertumbuhan pelanggan yang memiliki nilai kinerja rendah. Rendahnya nilai pertumbuhan pelanggan dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat berlangganan air di Perumda Air Minum Kota Padang, serta banyaknya masyarakat yang masih menggunakan sumber air alternatif seperti sumur bor yang masih lebih jernih. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih belum berhasil meningkatkan jumlah pelanggan baru, serta kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya masih terlalu rendah. Yang ketiga, indikator kinerja operasi. Nilai maksimal kinerja operasi adalah 1,75. Kinerja ini pada tahun 2017 dan 2018 besar 1,23 dan 1,29. Nilai tersebut hampir mendekati nilai maksimal kinerja operasi. Pada tahun 2017, indikator kinerja tekanan sambungan pelanggan dan penggantian meter air memiliki kinerja rendah, sedangkan tahun 2018 semua indikator sudah memiliki kinerja baik yang baik, kecuali indikator tekanan sambungan pelanggan yang memiliki kinerja rendah. Penyebab rendahnya
tekanan sambungan pelanggan, yaitu distribusi tekanan tidak merata, banyaknya tapping pada jalur distribusi utama, pelanggan menggunakan pompa untuk menarik air di jalur distribusi, kekurangan reservoir dan lainnya. Yang berarti bahwa masih banyaknya jumlah pelanggan yang masih memiliki tekanan air yang tidak sesuai dengan tekanan minimum yang ditentukan dan kurangnya pengecekan yang dilakukan perusahaan. Dan yang menyebabkan rendahnya nilai kinerja penggantian meter air adalah sedikitnya jumlah meter air pelanggan yang diganti atau dilakukan pemeriksaan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja sumber daya manusia. Kinerja aspek keuangan pada tahun kinerja aspek sumber daya manusia pada tahun 2017 dan 2018 besar 0,59. Sedangkan nilai maksimal dari kinerja aspek keuangan ini adalah 0,75. Nilai tersebut sudah mendekati nilai maksimal kinerja aspek sumber daya manusia baik pada tahun 2017 maupun 2018. Semua indikator kinerja memiliki kinerja yang baik kecuali untuk indikator biaya diklat terhadap biaya pegawai yang memiliki nilai kinerja rendah. Rendahnya kinerja biaya diklat terhadap biaya pegawai dikarenakan beban pegawai yang terlalu tinggi dibandingkan dengan besarnya beban diklat dan program diklat yang diikuti sedikit, yang berarti bahwa masih minimnya upaya perusahaan dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Selanjutnya yaitu topik pembahasan terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja aspek keuangan pada tahun 2017 maupun 2018 sudah baik, hanya ada satu indikator kinerja aspek keuangan yang memiliki nilai kinerja rendah, yaitu indikator rasio operasi. Yang kedua, kinerja aspek pelayanan pada tahun 2017 dan 2018 sudah baik, namun adanya penurunan kinerja aspek pelayanan dari 0,75 menjadi 0,70. Hal ini karena terjadinya ada penurunan nilai kinerja aspek kualitas air pelanggan secara signifikan pada tahun 2018. Yang ketiga, kinerja aspek operasi pada tahun 2017 dan 2018 sudah baik. Adanya peningkatan kinerja aspek perusahaan dari sebesar 1,23 menjadi sebesar 1,29. Namun masih ada satu indikator kinerja yang masih memiliki nilai kinerja yang rendah, yaitu indikator tekanan sambungan pelanggan. Yang keempat, kinerja aspek sumber daya manusia tahun 2017 dan 2018 sudah baik. Hanya ada satu indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja yang rendah, yaitu indikator biaya diklat terhadap biaya pegawai. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang masuk dalam kategori sehat dan adanya peningkatan kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,02. Selanjutnya itu keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini baru membandingkan kinerja perusahaan tahun 2017 dan 2018 karena keterbatasan pada buku kinerja PDAM. Dan selanjutnya itu data informasi tambahan tahun 2017 yang tersedia pada buku kinerja PDAM memiliki perbedaan dengan data informasi tambahan tahun 2018. Selanjutnya itu saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi Perumda Air Minum Kota Padang, sebaiknya terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Karena kinerja sumber daya manusia akan mempengaruhi 3 indikator kinerja lainnya. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data yang seluruh komponennya lengkap, sehingga dapat membandingkan kinerja untuk beberapa tahun. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.